Yang lainnya sudah selesai belum? Tak anggap sudah ya. Jadi misalnya diketahui suruh mencari K misalnya. Jika kita diketahui soalnya jika nilai sin 60 adalah iya berapa tadi? Jika nilai sin 60 adalah akar 3, tentukan nilai K-nya. Ini misalnya soalnya. Berarti di sini kita tahu bahwa sin 60 itu sama dengan akar 3. Sedangkan kan yang kita tahu selama ini bahwa yang kita tahu di sini adalah kalau seandainya ada sin 60 berarti dia adalah setengah akar 3 ya kan? Bila normal sin 60 maka dia akan ya ampun sebentar. Jadi di sini kalau seandainya ada sin biasanya kita mengetahui sin 60 itu adalah setengah sepertiga akar 3 ya kan? Itu adalah sin normal. Kemudian di pertanyaan di soal ini jika sin 60 itu adalah sebentar kok sepertiga ya. Setengah ini bukan sepertiga. Jika ada sin 60 jika ini kan nilai normal kalau sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian pada soal di sini kita diketahui bahwa sin 60 itu adalah akar 3. Kemudian kita disuruh mencari berapakah nilai dari K-nya. Ya kan? Oke. Kemudian kita tadi punya rumus Y sama dengan sin K dikali dengan sin alfa, ya kan? Tadi kita punya rumus ini. Oke. Kemudian di sini kita ketahui bahwa nilainya Y di sini adalah dia bernilai setengah. Karena kita tahu bahwa sin 60 sama dengan akar 3, berarti kita tulis di sini dia akar 3. Kemudian K-nya kita cari. Kemudian sin 30. Sin 30, sorry. Iya kan? Sebentar. Y sama dengan K sin 60. Di sini diketahui bahwa Y sin 60 di sini adalah sepertiga. Sama dengan K kali sin alfa. Sin alfanya di sini kita ketahui bahwa dia bernilai 60. Berarti sama dengan
K kali sin alfa, sin 60. Oke. Kemudian sin 60 tadi kita ketahui juga bahwa sin 60 itu sama dengan K dikali dengan sin 60. Sin 60 yaitu setengah akar 2. Setengah akar 2, ya kan? Karena di sini kita tahu bahwa sin 60-nya adalah setengah akar 2. Kemudian K sama dengan sepertiga dibagi dengan setengah akar 3. Sorry, ini akar 3. Oke. Kemudian dari sini kan bisa dikalikan dengan 3 kali 2 per akar 3. Sehingga akar 3-nya bisa kita coret, akan menjadi K-nya sama dengan 2. Di sini bahwa diketahui bahwa jika sin 60 sama dengan akar 3, berarti nilai K-nya adalah 2. Di sini K-nya sama dengan 2. Sampai di sini paham? Oke. Paham ya? Sudah dicatat juga ya? Ini sudah soalnya. Oke. Absen gak masuk ya maksudnya? Izin ya? Tak geser lagi ya, Mbak. Sudah selesai. Ya, sudah selesai nyatetnya. Oke. Eh, itu untuk cara sin. Untuk cara cos itu caranya juga akan sama saja seperti itu. Cuma yang membedakan kalau cos adalah garis bilangannya. Loh, ini ada yang C ya. eh untuk yang menggunakan grafik Y sama dengan K sin 2P. Yang C, yang halaman 91,
C itu Y sama dengan K sin PX. Di sini ada dua bilangan yang berbeda, yaitu ada nilai K dan ada nilai PX. Jadi, kalau di sini dijelaskan, di sini adalah akan sama dengan Y, misalkan Y sama dengan sin 2X, kita misalkan sin 2X. Berarti kita mulai sama dengan kayak tadi, kita mulai nilainya dari X sama dengan 0, ya kan? Saat X sama dengan 0, nilai Y-nya akan sama dengan sin 2 dikali dengan 0. Sin 2 dikali 0 berarti sama dengan sin 0. Sin 0 tadi berapa? Sin 0 tadi adalah 0. Oke. Kemudian saat X sama dengan 30. Saat X sama dengan 30, nilai Y-nya akan sama dengan sin 2 kali 30, ya kan? Dimana 2 kali 30 akan sama dengan sin 60. Sin 60 tadi berapa? Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Oke. Kemudian seandainya X sama dengan 4, saya lompati aja langsung. 30 seandainya 45 ya. 45. Berarti nilai Y-nya akan sama dengan sin 2 dikali dengan 45. Berarti akan sama dengan sin 90. Nilai sin 90 berapa? Sama dengan 1. Dan begitu juga seterusnya. Ini bisa dilanjutkan jika Y sama dengan 60, kemudian X sama dengan 90 dan seterusnya untuk mendapatkan nilai yang sama. Ini bisa dilanjutkan. Oke, yang perlu diingat di sini kalau ada sin 2X berarti X-nya di sini dikalikan dengan 2 baru disinkan. Oke ya. Paham ya? Oke, paham? Yang lainnya paham? Sama, jika cos caranya juga sama. Yang membedakan kan cuma sin dan cos dan nilai-nilainya, tapi kalau prinsipnya sama aja, semuanya bakal sama. Nggak ada yang membedakan sin, cos tangen, kotangen, second, cosecond, semuanya sama. Oke. Iya, PX. P-nya diganti dengan 2, K-nya diganti dengan 1.
Oke, sudah. Oke ya, tak lanjut ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar grafik untuk Y sama dengan A sin PX plus K. Di sini. Kemudian ada contoh soal. Contohnya yaitu jika Y sama dengan sin 2X plus 30. Oke. Jadi gini, kita misalkan Y sama dengan sin 2X plus 30. Misalkan kita mengambil X-nya adalah 0. Berarti di sini akan sama dengan Y sama dengan sin 2 dikali dengan 0 kemudian ditambah dengan 30, ya kan? 2 dikali 0 sama dengan 0 sehingga tinggal sin 30-nya, berarti sama dengan sin 30. Sedangkan sin 30 kita tahu adalah nilainya berapa ini? Setengah akar setengah, sorry. Kemudian itu akan sama kalau seandainya X sama dengan berapa? 30 ya. 30. Berarti nilai Y-nya sama dengan sin 2 dikali dengan 30 ditambah dengan 30. Enggak muat, ditambah dengan 30. Berarti akan sama dengan sin Y sama dengan sin 2 kali 30 yaitu 60 ditambah dengan 30. Berarti nilainya akan sama dengan Y sama dengan sin 90. Sin 90 akan sama dengan Y-nya akan sama dengan 1. Kalau dijawab itu akan sebenarnya caranya akan sama. Akan sama, cuma yang akan apa namanya? Kalau jawaban dengan jawaban di modul dibandingkan dengan jawaban di modul, yang membedakan cuma kalau jawaban di modul dia hanya mencari nilai maksimal dan minimal. Maksudnya positif dan negatifnya. Dimana di sini adalah plus 1 dan minus 1. Tapi sebenarnya cara-caranya akan sama seperti ini juga. Oke. Jadi kalau seperti ini kita hanya mencari nilai maksimalnya yaitu di titik 30. Kemudian nilainya akan saat 60 seperti apa akan sama saja. Dekat 30, 60 Mbak. Mana ya? Ini ya. Ini kah? Yang manakah? Kurung di dalam kurung. Berarti kalau ada kurung di dalam kurung ini plus 30 Mbak. 2 dikali 30. Di sini itu berarti ini harus dikalikan. Berarti 2 dikali 30 berarti sama dengan 60, ya kan?
kemudian ditambah lagi dengan 30 di sebelahnya sini. Itu sama, berarti 60 ditambah 30 sama dengan sin 90. Sebentar. Kemudian kalau kita ingin melanjutkan itu sama saja. Berarti kalau seandainya Y sama dengan 45, ya kan? Tadi Y-nya sama dengan sin 2X ya. 2X plus 30. Berarti di sini Y akan sama dengan sin 2 dikali dengan 45 ditambah dengan 30. Berarti yang di dalam kurung harus kita selesaikan dulu. Akan sama dengan sin 2 kali 45 berarti 90 ya. Ditambah dengan 30. Karena di sini kan sebenarnya 30. Berarti 90 ditambah 30 akan sama dengan sin berapa? 120. Sin 120 berapa nilainya? Eh, 90 setengah akar 3. Setengah akar 3. Seperti ini. Oke, sampai di sini pahamkah? Untuk nilai-nilai yang lainnya itu dia akan sama. Oke, sudah paham sampai di sini? Ada pertanyaan yang lain? Yang atas. Ini ya. Jadi intinya, bagaimanapun cara mengerjakannya itu tergantung bagaimana caranya, bagaimana soal itu dibuat. Kalau untuk kasus-kasus seperti ini, kita hanya mengikuti aja. Kalau seandainya kita suruh mencari nilai Y-nya, sedangkan kita sudah ketahui X-nya, udah kita turutin aja. Kita masukkan nilai X-nya itu berapa, kemudian kita hitung-hitung untuk mendapatkan hasilnya. Jadi memang macam-macam sih untuk soal matematika itu dan bervariasi. Sudah ya. Jadi kan ini cuma sepenggal-penggal. Nanti ke bawahnya dipelajari, maksudnya dibuat untuk latihan.
biar banyak latihan, biar bisa banyak latihan. UAS ya. UAS-nya nggak dari depan, dari setelah UTS. Atas ya Mbak ya. Ini ya berarti 2 dikali 30. Kan 2 dikali dengan 0 itu berapa? 2 dikali 0 nilainya berapa Mbak Nikmatus? 0. Berarti kan sin 0 dikali ditambah dengan 30 berarti kan tinggal sin 30 ya kan? Bener gak? Oke. Jadinya UAS-nya berapa? UAS-nya kapan? Sudah dipastiin ya kapan UAS-nya? Nggak tahu. Kemarin gimana loh kesepakatannya dengan pengurusnya? Kecil. Sudah besar belum Mbak? Nggak tahu aku untuk UAS-nya seperti apa. Mau di KDI atau online, belum baca pengumuman terakhir sih. Dari materi yang kita bahas tadi sudah paham semua belum? Dibuat UAS kemarin, UTS-nya sampai mana ya lupa. Kemarin bahan UAS-nya setelah UTS. Lupa kemarin UTS-nya sampai mana ya. Kayaknya sampai sin awal-awal ya, trigonometri awal ya. Sampai trigonometri A kalau nggak salah ya. Oke, dari yang sekian banyak yang dibahas tadi ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada yang masih belum paham, belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Yang mana yang belum paham? Yang awal, Mbak, kalau yang awal-awal lihat YouTube. Nanti kalau nggak tahu boleh message saya. Biasanya nilai X maksimal itu kan dia harus sudutnya sama dengan 360, ya kan Mbak ya? Jadi biasanya ini di sini dia nggak akan lebih dari sin 360. Kan nanti grafiknya kan nanti nanti buntutnya akhirnya kita kan disuruh cari grafik.